saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Banyak yang tidak tahu bahwa hari ini, tanggal 10 Ramadan 78 tahun yang lalu, adalah hari lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 asli. Sedang kemarin 9 Ramadan adalah hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun yang lalu. Kami memperingati hari lahirnya Republik Indonesia dan hari lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hari ini. Dalam perkembangannya, baik Republik Proklamasi maupun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila mengalami banyak halangan, rintangan, upaya-upaya untuk menjegal dan menghancurkan draft daripada Undang-Undang Dasar 1945 telah diperintahkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta kepada Mr. Supomo dan kawan-kawannya, para Mr. Inrechten pada waktu itu. Mulai Maret 1945. Dan kemudian ketika dibentuk BPUPKI, Bung Karno dan Bung Hatta berpidato di situ atas pertanyaan pemerintah Jepang yang menanyakan apa alasan dasar dan pertimbangan Republik Indonesia mau merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menjawab, yang kemudian disebut sebagai Pancasila, mengenai urutan-urutan sila-sila pada Pancasila memang banyak mendapat sorotan. Tetapi saudara-saudara, apabila pada waktu itu Bung Karno menyebutkan sila pertama diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka saya percaya bahwa ketika itu pula akan terjadi kegaduhan di BPUPKI. Karena pada hakikatnya para anggota BPUPKI itu terbelah antara kaum agamis, khususnya Islam, dan nasionalis yang memilih bahwa dasar daripada pendirian Republik itu sekularis. Tetapi dengan pandainya Bung Karno mengatakan
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru kemudian Bung Karno menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun terjadi kegaduhan kemudian, tapi sila-sila itu sudah disebutkan seluruhnya oleh Bung Karno. Dalam perjalanannya kemudian memang urutan-urutan itu diperbaiki, dan Bung Karno yang memimpin tim 9. Dan Bung Karno setuju bahwa urutan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Juga dibentuk tim kecil. Bung Karno memanggil Mr. Supomo untuk menyampaikan hasilnya merancang Undang-Undang Dasar 45 pada 14 Juli 1945. Luar biasa sekali. 14 Juli itu adalah hari revolusi Perancis yang kemudian menghasilkan constitutional state, negara berkonstitusi. Itulah revolusi Perancis. Dan 14 Juli itu Bung Karno mulai menggarap Undang-Undang Dasar 45 yang draftnya sudah disiapkan. Bahkan sebelum itu, pada 22 Juni tim 9 sudah menghasilkan Piagam Jakarta, persis pada waktu ulang tahun Kota Jakarta. Di mana disebutkan ketuhanan yang Maha Esa berlanjut dengan kewajiban bagi para pemeluk agama Islam menjalankan syariah. Memang kemudian sebelum itu timbul pertentangan antara kaum nasionalis dan sekularis. Tapi akhirnya tanggal 22 Juni itu dicapai suatu perjanjian luhur di mana ketuhanan yang Maha Esa dilanjutkan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya. Memang kemudian Piagam Jakarta itu dirancang untuk menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi sekali lagi berbagai macam rintangan muncul. Setelah Bung Karno, Bung Hatta diculik karena menolak mengumumkan kemerdekaan segera. Tetapi pada tanggal 16 subuh, Bung Karno, Bung Hatta bersama dengan para penculiknya kembali ke Jakarta. Menuju Imam Bonjol 1, karena Bung Karno, Bung Hatta kemudian diyakinkan bahwa Jepang telah menyerah, Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Sampai di Imam Bonjol 1 dipanggillah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
Dan di situ Bung Karno mengatakan pada akhir rapat, kita akan merdeka jam 10 nanti. Jadi tanggal 17 Agustus 45, 9 Ramadan, Bung Karno Bung Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaan. Tetapi sekali lagi timbul rintangan. Pada 17 Agustus malam hari, datanglah Opsir yang mengaku, ya pakaiannya pakaian Opsir, mengaku dari Maluku, menolak 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya. Kalau tidak begitu, maka Maluku tidak akan ikut kemerdekaan. Tanggal 17 malam hari itu, Bung Karno mengutus Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera yang pertama, yang disampaikan oleh Muhammad Hasan bahwa Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah setuju sekiranya 7 kata tersebut dihapus. Maka pada tanggal 18 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila disetujui oleh para anggota. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta diminta, diusul secara aklamasi, diterima menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama. Tapi gelombang demi gelombang, rintangan halangan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini, beserta Undang-Undang Dasarnya dan Pancasilanya, mendapat berbagai macam godaan. Inggris datang untuk menguasai kembali Indonesia di Surabaya. 10 November 45 terjadi perlawanan yang sengit oleh rakyat Surabaya dan Jawa Timur. Jenderal Malabi dari Inggris dan 1 jenderal lagi tewas. Dan oleh karena itu Inggris bersama sekutunya Belanda dan lain-lain mundur dari Indonesia. Tapi kembali kelompok kolonialis Barat itu didukung oleh terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1948. Dan kemudian Indonesia terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari internasional. Pada Desember 1948 konferensi meja bundar di Den Haag menghasilkan pengakuan terhadap Indonesia secara internasional. Kebetulan PBB yang lahir pada tahun 48 ikut hadir dalam perundingan tersebut, dan alhamdulillah
Republik Indonesia diakui secara internasional, akan tetapi dengan ketentuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Bung Hatta yang memimpin delegasi konferensi meja bundar sementara menyetujui itu, dan kemudian dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 45 berubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Tetapi itu tidak berlaku lama, karena itu hanya sekedar taktik dari para pemimpin kita agar Indonesia diakui dulu secara internasional. Tidak sampai beberapa waktu, mungkin beberapa bulan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diganti lagi oleh para pemimpin kita menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Segera sesudah itu dilakukan pemilihan umum tahun 55, antara lain membentuk konstituante yang akan merancang undang-undang dasar yang tetap bagi Republik Indonesia. Timbul berbagai macam gelombang. Bung Hatta mengundurkan diri karena menurut beliau dia dipilih tahun 50 itu hanya untuk sampai 5 tahun, dan ditunggu sampai 6 tahun tidak ada pilpres. Oleh karena itu Bung Hatta mundur. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Sumatera, sebagai upaya orang-orang Jawa mendominasi Republik Indonesia. Muncullah PRRI Permesta. Bahkan sebelumnya Bung Karno dicoba untuk dibunuh. Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai Menteri Keuangan lari ke Sumatera. Ternyata PRRI Permesta didukung oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu tidak henti-hentinya mengupayakan agar Republik Indonesia itu tidak terwujud, dan Undang-Undang Dasar 1945 terutama itu harus diubah. PRRI Permesta gagal memberontak terhadap Republik Indonesia. Demikian pula konstituante gagal dalam menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Para anggotanya tidak lagi hadir untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Oleh karena itu Bung Karno menyatakan kembali ke UUD 45 dalam dekret Presiden 5 Juli 1959. Saudara-saudara yang saya hormati, Bung Karno terus diganggu.
khususnya oleh pihak asing, lebih khusus lagi kolonialis Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tentu saja dengan berkolaborasi dengan para pengkhianat di dalam negeri, khususnya PKI. Dibuatlah gerakan 30 September. Saya menduga, sayang ya, di Republik ini tidak ada upaya untuk melakukan investigasi, penelitian apa yang menjadi, apa yang sebenarnya yang terjadi pada 65 September, 15 September, pada 30 September 1965. Saya menduga sekali lagi ini adalah kerjaan para asing dan asing. Khususnya RRC dan Amerika Serikat dan sekutunya. Yang bekerja sama dengan RRC, yang bekerja sama dengan PKI, sehingga PKI melancarkan gerakan 30 September itu, padahal sejatinya belum siap. Memang ada beberapa kapal yang memuat senjata di Tanjung Priok, yang merapat di Tanjung Priok, tetapi belum sempat dibongkar. Apakah itu betul kapal-kapal RRC dengan senjata-senjata RRC, atau itu kapal yang diselundupkan oleh CIA dan MI6 agar kelompok G30S melakukan pemberontakan yang sejatinya belum saatnya? Saya menduga disitulah telah lahir PKI gaya baru. Amerika Serikat dan sekutunya dari Eropa tidak segan-segan bekerja sama dengan PKI dan RRC untuk menghancurkan Republik Indonesia. Kembali ke UUD 45. Paling tidak ada 3 hal di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut yang menjadikan asing dan asing itu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat, para kolonialis maupun RRC, itu merasa khawatir. Pertama adalah adanya super body MPR, di mana kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Dan MPR adalah lembaga negara tertinggi di mana presiden adalah mandataris dari MPR. MPR bisa sewaktu-waktu mengangkat presiden, bisa sewaktu-waktu menjatuhkan presiden. Ini hal pertama yang ditakuti oleh pihak asing. Yang kedua adalah paham kebangsaan, di mana yang bisa
menjadi presiden dan tentunya juga wakil presiden adalah orang Indonesia asli, bangsa Indonesia yang telah bangkit 1908, membuat Sumpah Pemuda 1928, dan memproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini berbeda dari warga negara. Bangsa Indonesia adalah sekaligus warga negara. Akan tetapi warga negara Indonesia adalah para pendatang yang di zaman Belanda ada orang Arab, orang Cina, orang India, orang Pakistan. Mereka hijrah ke Indonesia, pasti di bawah kekuasaan Belanda. Jadi mereka ini tidak bisa menjadi presiden wakil presiden. Sedang bangsa Amerika adalah bangsa asli Indian yang dihabiskan, yang dihabisi oleh para imigran dari Eropa sehingga punah habis. Amerika Utara, Tengah, dan Selatan sudah hampir tidak punya bangsa asli pribumi. Semua diisi oleh para penjajah dari Eropa Barat. Sejauh itu hanya Asia dan Afrika yang tidak mampu dihabisi oleh para kolonialis, imperialis. Soekarno dibunuh, Soeharto dijatuhkan, Habibie dijatuhkan, Gus Dur pun dijatuhkan. Habibie itu harusnya sebagai wakil presiden menggantikan Soeharto, menjabat sampai 2003. Siapa yang membisiki Habibie untuk mengadakan pemilu 99 yang akhirnya berujung pada gagalnya Habibie menjadi calon presiden, antara lain karena Timur dilepas. Ini juga merupakan gerakan dari PKI Gaya Baru untuk merusak Republik Indonesia. Dan setelah Soeharto jatuh, Habibie jatuh, Gus Dur jatuh, dikirimlah Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri, Bill Clinton dari Amerika Serikat. Menyerahkan draft perubahan penggantian Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Sebelum itu, entah sebab apa, Bill Clinton datang ke Indonesia tahun 94 menghadiri konferensi APEC,
Asia Pacific Economic Conference di Bogor. Berbagai alasan dibuat-buat, seakan-akan Soeharto tidak mampu mengalahkan Timur. Padahal pada Desember 75 Presiden Ford datang menemui Soeharto, menyuruh Soeharto untuk menginvasi Timur karena di sana ada Fretilin yang komunis dan Amerika Serikat trauma karena habis melarikan diri dari Vietnam, kalah perang di sana. Jadi Bill Clinton di Bogor kemudian bertemu dengan James Riyadi, orang yang pernah mendukung Bill Clinton menjadi presiden dengan dana. Mereka berteman. Pesan Clinton kepada kelompok LIPO ini, dan sangat mungkin juga dengan kelompok yang lain seperti CSIS, untuk menjatuhkan Soeharto. Pesan itu jelas dan akhirnya Soeharto jatuh. Dibikinlah krisis moneter bagi Amerika Serikat yang perekonomiannya sangat besar dan kuat. Tidak mudah, tidak sulit bagi Amerika Serikat untuk membuat krisis moneter di negara manapun, termasuk Indonesia. Dengan krisis itu Soeharto jatuh. Habibie pun kemudian jatuh. Gus Dur jatuh. Dan kiriman draft Undang-Undang Dasar 2002 oleh Madeleine Albright tadi diserahkan kepada Saudara Amin Rais untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar baru melalui sidang MPR 4 kali, 99, 2000, 2001, 2002. Jadi kelompok komunis gaya baru ini, PKI gaya baru ini telah berhasil merusak Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti merusak negara proklamasi 45, yang berarti merusak pula Pancasila dan bangsa Indonesia. Dan ini berlanjut sampai dilaksanakan pertama kali Undang-Undang Dasar 2002 ini oleh Presiden SBY, lalu Jokowi. Mereka berdua bersama-sama yang lain terindikasi sebagai PKI gaya baru. Inilah PKI gaya baru yang sekarang sedang berkembang
dan menguasai pemerintahan, dikuasai untuk menghancurkan Republik Indonesia. Oleh karena itu harus kita lawan. Kita wajib mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, sekarang pemerintahan Jokowi Indonesia tambah hancur, tambah kacau. Dan Indonesia kalau tidak diselamatkan, maka akan terjadi keadaan sebagaimana diharapkan oleh Amerika Serikat dan para temannya Eropa Barat, khususnya G7, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, bisa menjadi G8 ditambah Australia, G9 ditambah Singapura, dan G10 ditambah Israel. PKI gaya baru ini mempunyai konco-konconya, mempunyai teman-teman pengkhianatnya di dalam negeri. Kita tahu siapa yang mendukung perubahan Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang Dasar 2002. Ada National Democratic Institute dan teman-temannya yang ada di Eropa lainnya yang dipimpin oleh Madeleine Albright. Di Indonesia ada sahabat-sahabat saya dari LBH, Mulia Lubis, Bambang Wijoyanto, Teten Mas Duki, termasuk pengganti Amin Rais di MPR, Hidayat Nur Wahid, dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan. Termasuk tokoh-tokoh yang sekarang mendukung Pilpres 2024. Padahal itu adalah perangkap untuk melanjutkan Undang-Undang Dasar 2002. Para pendukung Pilpres, para caleg, para capres dan cawapres, serta rakyat kecil yang kebetulan miskin dan tidak berpendidikan tinggi, bahkan yang berpendidikan tinggi, profesor, doktor, yang tidak berani menyatakan pendapatnya. Mungkin saja mereka bukan komunis, tetapi mereka terindikasi PKI gaya baru. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus waspada. Dan kemudian
Jokowi dicerca, diprotes, dikirimi berbagai petisi agar mundur karena berbohong, karena membuat kebijakan-kebijakan yang menghancurkan Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, karena menimbulkan konflik, membuat partai-partai tempat yang nyaman bagi PKI dan PKI gaya baru. Maka muncullah berbagai macam demonstrasi, unjuk rasa, people's power. Bukan hal yang aneh, di seluruh dunia juga mengenal people's power. Yang menjatuhkan Soekarno juga adalah people's power. Yang menjatuhkan Soeharto juga people's power. Kita semua teringat pada 12 Mei 1998 beberapa gerombol mahasiswa Trisakti mau menuju ke MPR untuk melakukan protes agar Soeharto dijatuhkan. Mereka ditahan polisi di tengah jalan. Sementara dari jalan layang di depan kampus, tentara-tentara menembaki ke arah kampus Trisakti, Universitas Trisakti. 4 orang tewas. Sebagai pahlawan revolusi yang gugur, karena menolak Soeharto. Bahkan sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia bersama-sama dengan beberapa profesor, antara lain Meriam Budiarjo, tanggal 14 Mei meminta Pak Harto mundur. Jadi demonstrasi yang sekarang sedang berlangsung, saudara-saudara, sekarang ini adalah untuk meminta Jokowi untuk mundur, baik secara sukarela maupun paksa. Saya pernah memasang spanduk di gerbang MPR menyatakan kalau Soeharto jatuh, mestinya Jokowi juga bisa jatuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, Mei sudah dekat. Hari kebangkitan nasional sudah sangat dekat. Kalau pada masa lalu gerbang MPR itu terbuka untuk seluruh rakyat, pagarnya pun hanya sekitar 1 meter, tapi oleh SBY dinaikkan jadi 4 meter lebih. Memang para pengunjuk rasa people's power sekarang ini bisa melompati pagar tersebut,
Akan tetapi, saudara-saudara, kita sepakat untuk meminta pimpinan MPR untuk membuka gerbang MPR itu selebar-lebarnya. Tidak ada polisi, tidak ada kawat berduri, tidak ada water cannon, tidak ada pula gas air mata. Gak ada polisi yang harus menahan para pengunjuk rasa pemuda dan mahasiswa sekarang ini. Kalau Soeharto jatuh, kalau Soeharto bisa jatuh, Jokowi pasti bisa jatuh. Mudah-mudahan kita berhasil. Mudah-mudahan kita menang. Di dalam sidang istimewa yang kita harapkan digelar nanti, kita kembalikan Undang-Undang Dasar 45 berlaku di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Jokowi jatuh oleh MPR atau MPRS atau oleh rakyat. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Presiden adalah mandataris dari MPR atau MPRS. Hal ini pernah terjadi menjelang 11 Maret 1967 ketika Bung Karno dijatuhkan, jatuh dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Ini merupakan presiden yang bisa kita ulang kembali, presiden politik yang bisa kita ulang kembali. Di dalam sidang tersebut kita tetapkan pemerintah sementara, pemerintah transisi, pemerintah darurat menggantikan Jokowi. Mudah-mudahan Allah merestui hal ini. Kalaulah Mei lewat, perjuangan harus terus berlangsung sampai selesai dan menang. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, karunialah kami dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karunialah kami dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu untuk menegakkan ajaran-Mu menjadi agama yang jaya di Republik ini. Karunialah kami dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini hingga selesai dan menang. Ya Allah, ya Rabbi, karunialah kami bantulah kami dan bala tentara dari langit untuk membantu perjuangan kami
dengan dana sahabat-sahabat tentara dan massa. People's power. Karunialah kami ya Allah. Turunkanlah kepada kami ya Allah bala tentara dari langit untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 berlaku kembali di seluruh tanah air, Sabang sampai Merauke. Turunkanlah ya Allah bala tentara dari langit untuk menggusur rejim Jokowi secepatnya dan segera. Karunialah kami ya Allah, dan bala tentara dari langit bantu perjuangan kami membentuk pemerintah transisi sementara darurat untuk menggantikan Jokowi. Turunkanlah bala tentara dari langit ya Allah, agar tugas kami ini selesai dan menang. Turunkanlah perintah-Mu ya Allah, agar seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bangkit, bantu perjuangan kami, mendukung perjuangan kami, termasuk kekuatan yang gaib dan tersembunyi, serta para leluhur kami yang telah melahirkan suku-suku bangsa di Indonesia, yang telah melahirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Mojopahit, yang telah melahirkan pula kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam dari Sabang sampai Merauke, yang telah melahirkan orang-orang tua kami, para pahlawan revolusi, nenek moyang kami, membentuk, mendirikan sebuah negara Republik Indonesia yang besar, yang jaya, adil, makmur, aman, sentosa, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, dan sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Amin ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan dari Wijaya.Arema, youtuber dalam liputan orasi politik dari Filipina Bangka. Terima kasih.